Apa sih wiridan-wiridan yang kudu kita baca yang udah mastur atau sudah termasuk dari dulu yang orang tua kita ajarin, guru-guru kita ajarin. Biar kita nggak termasuk orang yang cuman ikut-ikutan atau sekedar taklid doang ngikut. Nggak ketahuan nih taklidnya sahih apa batil. Kebanyakan kita taklidnya taklid batil. Taklid batil itu seikut-ikutnya tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Adapun taklid sahih, tatkala kita melakukan sesuatu perbuatan, kita tahu dalilnya. Seperti wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya kita tahu tuh dalil-dalilnya. Enggak seikut-ikutnya. Itu di bab tauhid. Kalau di bab fikih, itu tatkala kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, terus kita usollinya bukan sekedar ikut-ikutan doang, karena emang kita tahu ada dalilnya, innamal a'malu bin niat. Setiap amal perbuatan harus dilakukan sesuai niat, tergantung niat. Maka itu menjadi dalil. Nah dalil itu yang kita kuasain, artinya kita taklidnya bukan taklid batil, tapi taklid sahih. Punya ilmu, ini pentingnya ngaji. Jadi nggak saya ikut-ikutnya, baba gua, nyak gua. Dulu kalau habis sembahyang bacanya ini. Terus apa dalilnya kita nggak tahu. Nah di sini dikatakan, biar kita tahu ini ilmu daripada wiridan-wiridan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Rawa at-Tirmidzi an Abi Umamah. Meriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Umamah. Kila ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u, ya Rasul, doa apa yang lebih didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi saat-saat doa yang paling mustajabah di sisi Allah taala itu apa ya Rasulullah? Qala, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaufal lailil akhiri wa duburus salawatil maktubati. Waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Ta'ala yaitu pada jaufal laili itu di tengah-tengah malam, akhir-akhir malam, di sekitaran jam 1, jam 2 sampai menjelang subuh. Nah, itu doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa duburos sholawatil maktubati, dan setelah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau kita nggak punya tempat yang mustajabah, enggak. Kalau di Mekah banyak tempat-tempat mustajabah, Raudhah, Multajam, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, ya, Panajar Aswan. Itu tempat-tempat yang mustajabah. Adapun waktunya sama. Waktunya buat kita tengah malam atau setelah sholat 5 waktu. Jangan apa enggak doa tuh pada sholat 5 waktu. Nanti doanya setelah apa? Setelah wirid. Jangan datang-datang Robbana atina fid dunya hasanah. Ada runtunannya. Ada runtunannya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, ajma al ulama'u ala istihbabiz zikri wa du'a'i ba'da sholati
telah menjadi istimewa ulama atas sunnah-sunnah berzikir dan doa-doa sesudah sembahyang. Nah, ini menjadi ijma ulama, berkata Imam Nawawi. Ada Syekh Nawawi, itu Al-Bantani. Ya. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani Al-Jawi Indonesia. Wafatnya dimakamkannya di Mekah. Nah, kalau Imam Nawawi memang ulama Mekah. Ya, ada Syekh Nawawi, ada Imam. Nah, pengarang kitab dari kitab Sulam Taufik yaitu Syekh Nawawi. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin yaitu Syekh Nawawi, ya. Nah, ini istimewa ulama ya atas sunnah-sunnahnya berzikir atau berdoa pada sholat. Paminat dzikril maksuri, sebahagian daripada zikir yang maksur, ma kharajahu ialah hadis yang dikeluarkan Ibnu Sini dari Ibnu Sini wa Abu Yu'la dan Abu Yu'la anil Bara'i dari Imam Bara'i. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi, man istaghfarallaha, siapa orang yang membaca istighfar duburo kulli sholatin, tiap-tiap selesai sholat yang dipardukan atau sholat fardu, salah sama rotin 3 kali. Pakola, dia berkata, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca 3. Setelah sholat 5 waktu. Habis zuhur baca istighfar, asar baca istighfar, maghrib baca istighfar. Baca semua tiap-tiap kulla sholati salah sama rotin, tiap-tiap pada astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Gufirat, maka diampuni dzunubuhu dosa-dosanya, wa ingkana qad farra minal jaufi, meskipun ia adalah orang yang telah kabur daripada medan perang. Salah satu dosa besar selain meminum minuman yang memabukkan, berzina, membunuh orang mukmin tanpa hak adalah lari daripada medan perang. Itu dosa besar. Contoh begini. Ini kita orang muslim. Terus ada orang kafir nyerang kita. Kita mau mampu mau kagak ngelawan itu orang maju. Jihad sabilillah. Ini kita udah takut pakai lari. Atau kita berani malah kabur, bukannya belain. Itu namanya lari dari medan perang. Walaupun orang itu punya dosa telah lari daripada medan perang, kalau dia baca istighfar 3 kali ba'da sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Baca ya. Nah, kalau ba'da sholat subuh sama maghrib, wa yajidu fihil ardima ba'da subhi wal maghrib, ditambahkan kalau ba'da sholat maghrib atau subuh dengan al-azim. Apa gimana bacanya? Astagfirullahaladzim. Kalau tadi kan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita singkat banget bacanya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Sebetulnya bacanya itu sempurnain 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Bareng tuh kalau jadi imam. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambahin belakangnya min jamil ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil. Baca, sempurnain. Nah itu kalau sholat maghrib sama sholat subuh. Adapun sholat selain maghrib dan subuh, bacanya astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.